Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Baiklah, hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran nanti, kamu diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Nah, mari kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Transformers, Pan's Labyrinth, cerita rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari, atau cerita fabel Kancil dan Buaya, film fantasi musikal Ambilkan Bulanku? Itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi apa sih cerita fantasi itu? Fantasi disebut juga dengan hayalan. Jadi, cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Nah, selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan juga misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Ini disebut sebagai dunia imajinatif yang diciptakan seseorang penulis sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Biasanya, tokoh yang diceritakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua adalah ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal. Tidak ada batas terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya sesuka hatinya. Ciri yang ketiga adalah latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya, mulai ada dari kegiatan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu ada tokoh yang tak biasa atau unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik. Ada kalanya bahkan yang tidak kita temui di kehidupan sehari-hari juga. Misalnya, seseorang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, atau mungkin seseorang yang bisa melihat mimpi-mimpi orang lain, jin yang bisa keluar dari lampu, dan sebagainya. Tokoh pada cerita ini bisa berada pada waktu dan tempat yang berbeda zaman, meski secara penampilan mungkin tak berbeda dengan kita yang hidup di masa sekarang. Ciri yang kelima yaitu fiktif semata. Cerita fantasi yaitu cerita yang bersifat fiktif, bukan kejadian nyata, meski ada yang diilhami latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi itu hanya saja dilebih-lebihkan. Dan ciri yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak harus dalam bentuk bahasa formal, berarti juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Baiklah, kita lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi yang pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita ini tidak terjadi dalam dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi, nama orang,
sesuai dengan imajinasi pengarang. Kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada di dalam dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Kemudian kita lanjut ke jenis cerita fantasi yang kedua, yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa atau periode. Contohnya, masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang atau masa depan. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini atau masa sekarang dengan zaman prasejarah, dan masa kini dengan masa 40 tahun kemudian. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur cerita fantasi. Cerita fantasi juga memiliki unsur intrinsik. Ya, apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun cerita fantasi, sehingga terbentuklah sebuah cerita fantasi. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema yaitu gagasan atau ide cerita yang mendasari suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Tema ada yang dinyatakan secara eksplisit atau disebutkan, dan ada pula yang dinyatakan secara implisit atau tanpa disebutkan tetapi dipahami di dalam karya sastra. Unsur yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh merupakan pelaku yang dikisahkan dalam cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung jalan cerita. Biasanya digambarkan memiliki perwatakan yang positif atau baik. Tokoh yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang membawakan karakter bertentangan dengan alur cerita, atau bertentangan dengan tokoh protagonis, atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Tokoh yang ketiga yaitu tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unsur intrinsik cerita fantasi yang ketiga, yaitu ada latar atau setting. Latar atau setting yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara konkret. Latar dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian unsur intrinsik yang keempat yaitu ada alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan hubungan sebab akibat dalam cerita yang dikisahkan. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang ia kisahkan. Ya, untuk latihan kamu, yaitu kamu kerjakan soal mengenai unsur-unsur cerita fantasi pada LKS Bahasa Indonesia kamu yang terdapat pada halaman 25. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Setelah selesai hasil tugasmu, kamu fotokan, kemudian kamu kirim melalui WA pribadi ibu. Baiklah semuanya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.